Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alfitra Satura Rohendi dari Universitas Mercu Buana, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Teknik Informatika dengan NIM 41520120048. Pada kegiatan kali ini, saya akan menjelaskan kegiatan paket tracer Network Representation dengan di course CCNA Cisco Introduction to Networks. Pada kegiatan paket tracer ini, kita menggunakan model jaringan yang menggabungkan beberapa teknologi yang akan dipelajari di CCNA Introduction to Network. Model jaringan ini pula mewakili versi yang telah disederhanakan untuk model bisnis kecil hingga menengah. Lalu untuk kegiatan paket tracer ini, selanjutnya kita dapat mengikuti instruksi yang ada di paket tracer. Pada part 1, kita diperintahkan untuk mengidentifikasi komponen umum komponen jaringan yang umum yang ada di paket tracer. Pada paket tracer kita dapat melihat komponen jaringan berupa icon toolbar di sebelah kiri bawah, di mana icon toolbar tersebut terdapat beberapa kategori seperti intermediary device, end device, serta media connection. Pada media connection sendiri dilambangkan dengan logo petir. Lalu terdapat dua kategori khusus lainnya di paket tracer, yaitu custom pad device dan multi-user connection. Lalu pada perintah pertama, berikan contoh kategori intermediary device. Pada intermediary device, terdapat beberapa kategori seperti router, switch, hub, wireless device, security, serta WAN emulation. Lalu selanjutnya, tanpa memasukkan internet cloud dan intranet cloud, berapa banyak icon di topologi yang merupakan endpoint device? Pada topologi ini, terdapat beberapa endpoint device. Kurang lebih, pada jaringan LAN home office terdapat 4 end device. Lalu pada jaringan sentral terdapat 5 end device. Yang berarti total keseluruhan dari dua jaringan ini yaitu 9 end device. Lalu terakhir pada jaringan branch terdapat 6 end device. Yang jika kita kalkulasikan keseluruhan pada jumlah end device pada topologi ini yaitu 15 end device. Lalu tanpa menghitung dua cloud, berapa banyak icon intermediary device yang ada di topologi? Pada topologi ini terdapat beberapa intermediary device pada jaringan LAN. Pada jaringan LAN home office terdapat dua intermediary device, yaitu wireless device serta modem. Lalu pada jaringan sentral terdapat 6 end device, yaitu router, switch, serta multi-layer switch. Lalu pada jaringan branch terdapat 3 intermediary device, yaitu router, switch, serta access point. Yang berarti secara keseluruhan jika dikalkulasikan terdapat 11 end device, 11 intermediary device. Lalu, berapa banyak end device yang tidak termasuk kategori desktop komputer atau PC desktop? Pada jaringan LAN home office, terdapat 3 end device yang tidak termasuk pada kategori PC desktop. Lalu pada jaringan sentral, terdapat satu end device yang tidak termasuk pada kategori PC desktop. Lalu pada jaringan branch, terdapat 4 end device yang tidak termasuk pada kategori PC desktop. Yang berarti untuk keseluruhan total end device yang tidak termasuk pada kategori PC desktop, ya, terdapat 8 end device. Lalu, berapa banyak tipe media connection yang digunakan pada topologi ini? Pada topologi ini, terdapat 4 media connection, yaitu wireless,
lalu LAN yang disimbolkan dengan kabel berwarna hitam, lalu koaksial yang dengan simbol berwarna biru, serta jaringan WAN dengan disimbolkan dengan berwarna merah. Media connection serial. Kita dapat melihat nama-namanya pada toolbar icon di kategori connection, dan kita dapat melakukan hover untuk melihat nama dari media connection-nya. Lalu pada part 2, kita diperintahkan untuk menjelaskan fungsi dari device itu sendiri. Pada paket tracer, server yang ada di paket tracer hanya dapat berfungsi sebagai server, sedangkan untuk desktop atau laptop PC tidak dapat berfungsi sebagai server. Namun pada penggunaannya, kesehariannya, desktop atau laptop PC dapat digunakan sebagai server, tergantung pada software yang kita instalkan pada end device itu sendiri. Lalu, jelaskan model client server. Model client server berarti di mana end device selaku klien melakukan request layanan menuju server, di mana server itu sendiri berisikan layanan atau informasi yang dibutuhkan, yang kemudian melakukan respon atau reply dari request yang telah dikirimkan oleh klien. Lalu, berikan dua contoh fungsi dari intermediary device. Intermediary device sendiri memiliki fungsi untuk regenerating sinyal untuk komunikasi data antara end device. Lalu fungsi selanjutnya yaitu menentukan jalur terbaik untuk melakukan pengiriman data atau pengiriman informasi. Lalu berikan dua kriteria untuk memilih media connection. Untuk kriteria memilih media connection, kita dapat melihat dari segi jarak tempuh, jumlah data yang dikirimkan, lalu kecepatan transfer data, serta biaya yang dibutuhkan untuk menggunakan media connection. Itu. Lalu pada part 3, kita diperintahkan untuk melakukan perbandingan antara LAN dan WAN. Pada poin awal, kita diperintahkan untuk menjelaskan apa perbedaan antara WAN dan LAN, lalu kemudian diberikan contohnya. LAN sendiri merupakan jaringan skala kecil yang dapat ditemukan pada jaringan rumah atau sekolah. Lalu untuk jaringan WAN merupakan jaringan dengan topologi geografis yang luas dengan contoh internet. Lalu pada poin selanjutnya, pada jaringan paket tracer, berapa banyak jaringan WAN? Baik, pada jaringan paket tracer ini terdapat dua jaringan WAN, yaitu internet dan intranet. Lalu pada poin selanjutnya, berapa banyak jaringan LAN pada topologi paket tracer? Pada topologi paket tracer ini terdapat 3 jaringan LAN, yaitu jaringan LAN home office, jaringan LAN sentral, serta jaringan LAN branch. Nah, kemudian jelaskan apa itu internet. Ya, internet sendiri merupakan jaringan LAN dan WAN yang saling terhubung sehingga dapat memberikan layanan yang dibutuhkan oleh end user. Kemudian poin selanjutnya, apa saja cara umum pengguna jaringan rumah untuk terkoneksi ke internet. Untuk pengguna jaringan rumah, kita dapat menggunakan dial-up, lalu DSL, kabel, satelit, serta seluler. Lalu poin selanjutnya, apa metode yang dapat digunakan pengguna jaringan bisnis untuk terhubung dengan internet di area kamu? Baik, untuk
jaringan bisnis, kita dalam area saya biasanya menggunakan dedicated list line dan Metro E untuk sebagai Ethernet one. Lalu bagian terakhir yaitu challenge question. Pada challenge question ini kita dapat eh, kita diberikan suatu kesempatan untuk mengembangkan skill kita untuk pada dalam membangun suatu jaringan. Baik pada poin awal kita diperintahkan untuk menambahkan suatu end device pada topologi, kemudian dikoneksikan pada jaringan LAN dengan media koneksi. Lalu apa yang dibutuhkan dalam device tersebut dalam pengiriman data ke user yang lain. Lalu bagaimana cara kita memverifikasi bahwa device tersebut telah terkoneksi dengan baik. Baik, kita dapat menambahkan end device, yaitu PC desktop, pada jaringan LAN home office. Kemudian kita dapat menggunakan media koneksi UTP atau Copper Straight Through Cable. Lalu kemudian kita koneksikan pada fast Ethernet. Ya, setelah dilakukan koneksi secara fisikal, jaring end device ini belum dapat terhubung dengan jaringan LAN home office dikarenakan end device yang baru saja kita tambahkan belum dilakukan konfigurasi IP address yang termasuk pada segmen IP address yang ada pada jaringan LAN home office. Namun untuk melakukan konfigurasi IP kita dapat melihat IP yang digunakan pada jaringan home office dengan cara menghover icon PC desktop. Di sini kita lihat segmen yang digunakan yaitu 192.168.0 dengan subnet 255.255.255.0. Kita dapat melakukan setting IP dengan mengklik icon PC desktop, lalu pilih tab desktop, pilih menu IP configuration, lalu mengisikan IP yang sesuai. Di sini kita dapat menggunakan IP 192.168.0.10 dengan subnet 255.255.255.0. Baik, kita dapat memverifikasi dengan cara melakukan ping dengan end device lainnya. Pada end device lain menggunakan IP 192.168.0.101. Kita dapat melakukan ping pada end device tersebut. Sebagaimana hasil ping, kita dapat melihat bahwa hasil ping ini melakukan telah berhasil terkoneksi dengan end device lainnya. Baik, selanjutnya pada perintah selanjutnya kita diperintahkan untuk menambahkan intermediary device pada jaringan, ya, kemudian hubungkan pada jaringan LAN atau WAN dengan media connection. Baik, di sini kita dapat menggunakan intermediary device switch, yaitu multi-layer switch pada jaringan LAN sentral. Kemudian kita dapat menghubungkannya dengan UTP. Baik, untuk penambahan intermediary device ini sudah selesai, namun untuk koneksinya sendiri, intermediary device ini belum terkoneksi dikarenakan kita membutuhkan konfigurasi IP serta switching dikarenakan ini merupakan jenis switch. Namun untuk jenis multi-layer switch kita juga dapat mengimplementasikan konfigurasi routing.
Lalu pada poin terakhir, kita diperintahkan untuk membuka satu file baru, satu file paket raster yang baru, kemudian membuat jaringan baru dengan dua LAN yang terhubung dengan WAN. Baik, di sini kita dapat membuat satu file baru. Kita klik menu file, lalu pilih new, lalu kita tidak usah di save. Di sini kita dapat menggunakan end-device PC desktop serta satu server, dan untuk jaringan LAN lainnya kita dapat menggunakan dua PC desktop. Untuk intermediary device-nya sendiri kita dapat menggunakan dua buah router serta dua buah switch. Serta cloud sebagai WAN. Kemudian kita hubungkan antara end device serta intermediary device. Untuk koneksi antara switch dan router, kita menggunakan port gigabit Ethernet dikarenakan kebutuhan transfer data yang lebih besar. Lalu untuk WAN, kita membutuhkan port serial, namun dalam keadaan default router, tidak terdapat modul serial untuk koneksi serial. Oleh karena itu kita diharuskan untuk menambah modul serial. Untuk menambah modul kita dapat mematikan device itu. Untuk awalnya mematikan device, lalu menambahkan modul yang kita butuhkan pada port yang tersedia. Kemudian dihidupkan kembali device. Setelah ditambahkan modulnya, kita dapat mengkoneksikan dengan koneksi serial pada router. Baik, langkah terakhir kita dapat mengkelompokkan bagian jaringan LAN serta bagian jaringan WAN dengan palet dialog dengan warna palet. Baik, pada jaringan LAN yang berwarna putih serta berwarna kuning, ini merupakan jaringan LAN di mana terdapat satu server serta satu PC desktop yang berfungsi sebagai end device dan switch dan router sebagai intermediary device. Sedangkan pada jaringan LAN lainnya terdapat dua end device yaitu PC desktop serta satu switch dan router sebagai intermediary device. Untuk jaringan WAN sendiri terdapat pada bagian warna biru muda yang dilambangkan sebagai cloud. Baik, sepertinya untuk penjelasannya sudah cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.